Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rianti Channel. Aku senang banget bisa menyapa lagi teman-teman semua. Semoga teman-teman tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Dan tentunya ini masih momen lebaran ya teman-teman. Walaupun sudah lewat 1 minggu, tetapi kita masih disibukkan bersilaturahmi ke sanak saudara. Atau mungkin kita kedatangan beberapa saudara kita yang merantau dari luar kota, dari luar provinsi gitu. Karena tentunya momen lebaran tahun ini tuh berbeda dengan momen lebaran 2 tahun ke belakang gitu. Kalau 2 tahun ke belakang kan kita terbatasi ruang dan gerak ya karena pandemik gitu. Jadi kita hanya bisa lebaran lewat ya video call gitu kan, lewat Zoom meeting mungkin kalau keluarga besar gitu. Nah, tentunya di momen lebaran kali ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang ya, oleh semua kaum muslimin gitu, se-Indonesia gitu, atau bahkan mungkin di belahan dunia yang lain pun sama. Karena walaupun kita harus menghadapi kemacetan yang tentunya itu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para perantau, tapi memang itu merupakan ciri khas dan tradisi yang ditunggu-tunggu gitu ya oleh para perantau, bermacet-macetan gitu kan, mau itu arus mudik ataupun arus balik, tapi kayak ada sebuah kebahagiaan tersendiri gitu ketika ibaratnya sampai di kampung halaman, bisa berkumpul dengan orang tua, dengan sanak saudara, bisa melepas kangen gitu selama mungkin beberapa tahun nggak bisa ketemu, nggak bisa komunikasi, tapi sudah terbayarkan di tahun ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tahun depan pun momentum ini akan terulang lagi dan mungkin kita pun dalam kondisi yang stabil, artinya kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, ataupun mungkin kondisi negeri kita pun kembali stabil sebelum adanya pandemik. Nah, mungkin selain mudik, kumpul keluarga ataupun berziarah gitu, dan yang paling penting adalah membagikan THR ke sanak famili ya, ponakan-ponakan, sepupu, dan ya yang lain sebagainya. Tentunya momen lebaran itu yang paling penting dan paling utama yaitu saling memaafkan dan meminta maaf. 2 kata yang diucapkan, yang mudah diucapkan tetapi cukup sulit untuk dilakukan. Mengapa kita terkadang sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain, dan juga kita juga sulit untuk meminta maaf kepada orang lain setelah kita melakukan kesalahan. Nah, mungkin gampang sih kita ini mohon maaf ya, atau memaafkan orang lain atau meminta maaf kayak gampang, tapi kok sulit gitu ya. Kenapa demikian? Yuk kita akan bahas satu persatu tentang 2 kata tersebut ya, dimana memaafkan sendiri itu bisa diartikan sebagai proses untuk menghentikan perasaan dendam, jengkel, atau marah karena merasa tersakiti atau terjolimi gitu oleh orang lain, baik itu perkataan ataupun tindakan. Jadi proses dari pemaafan ini sendiri itu adalah kesediaan seseorang untuk meninggalkan kemarahan, penilaian negatif, atau perilaku tak acuh terhadap orang lain yang telah menyakiti perasaan kita. Atau kita tuh merasa nggak adil banget gitu diperlakukan hal dengan demikian oleh orang lain gitu. Nah, jadi kalau yang namanya proses memaafkan adalah kayak kita tuh pure memaafkan gitu. Udah nggak ada dendam, udah nggak ada kesel, udah nggak ada sakit hati sama orang ini gitu. Intinya seperti itu. Nah, memaafkan memang tidak mudah gitu, butuh proses, butuh perjuangan untuk melakukan hal itu, dan kadang mungkin butuh waktu ya. Ada juga istilah mungkin seiring berjalannya waktu, beberapa luka gitu kan mungkin akan terobati dengan ya terus waktu berjalan gitu kan. Ya kita juga asalkan kita punya niat untuk memperbaiki itu gitu. Nah, adanya kebaikan bagi diri kita dan bagi orang lain akan menjadikan proses memaafkan itu menjadi sesuatu hal yang mungkin dilakukan gitu. Yang penting kita niat untuk memperbaiki silaturahmi, komunikasi terhadap orang lain. Intinya kalau memaafkan, kita melepaskan segala perasaan yang membuat kita sakit gitu kan. Kita nggak ada dendam sama sekali sama orang yang menurut kita dia sudah menjolimi kita. Nah, para ahli psikologi juga mempercayai bahwa memaafkan memiliki efek yang sangat positif bagi kesehatan. Jadi memaafkan itu merupakan salah satu faktor yang positif yang membantu individu mencapai tingkatan optimal dalam hal kesehatan fisik, psikologi, ataupun spiritual. Nah, beberapa belakangan ini yang mungkin populer ya,
tentang konsep memaafkan gitu sebagai psikoterapi atau sebagai suatu cara untuk menerima atau membebaskan diri dari segala emosi yang negatif gitu, seperti marah, depresi, rasa bersalah akibat ketidakadilan, dan lain sebagainya. Nah, selain mungkin tadi memaafkan, kata yang selanjutnya, satu kata yang lain yaitu meminta maaf. Kata yang semestinya terucap setelah kita melakukan kesalahan terhadap orang lain. Artinya, wajarlah pada saat menyadari bahwa diri telah melakukan kesalahan, meskipun sukar, sangat sulit untuk kita meminta maaf terhadap orang lain. Kenapa demikian? Karena biasanya kita lebih terkungkung oleh gengsi. Kita tuh kayak, aku salah sih sama orang itu gitu, karena aku udah menyakiti perasaan dia secara ucapan ataupun tindakan. Tapi enggak deh, bodo amat gitu. Karena gengsi kita, merasa kita mungkin lebih kaya, atau mungkin lebih pintar, atau mungkin bisa aja lebih tua, dan merasa ya kita tuh jauh lebih tinggi gitu, mau itu kedudukan ataupun hal menurut persepsi kita ya gitu. Padahal kalau kita berasumsi demikian, orang lain justru akan lebih a priori gitu, kayak menjudge kita itu lebih negatif gitu. Kalau misalkan kita bertahan di zona bahwa saya tuh merasa lebih gitu dari orang ini dan saya tidak perlu untuk meminta maaf terhadap dia. Artinya memang kayak mudah ya meminta maaf gitu ketika kita sudah melakukan kesalahan, tapi kok gengsi gitu ya. Padahal kan gini loh, ketika ibaratkan kita meminta maaf terhadap orang lain, yang penting kita ikhlas untuk meminta maaf dan kita mau memperbaiki. Terlepas misalkan orang tersebut tidak mau menerima hal itu, istilahnya tidak mau pada waktu itu tidak langsung menerima permintaan maaf kita, ya mungkin dia juga butuh proses gitu untuk memaafkan tadi, meleburkan segala kerasa sakit hatian dia terhadap ucapan atau tindakan yang sudah kita lakukan terhadap dia gitu. Tindakan yang menurut dia tuh nggak adil gitu, benar-benar menyakitin banget gitu. Nah, kita pun tidak perlu memaksakan itu. Yang penting kita punya niatan untuk meminta maaf. Atau bisa jadi kita juga ketika melakukan kesalahan terhadap orang tersebut, kita tidak pada saat itu langsung meminta maaf. Kita juga punya jeda waktu kita untuk menetralisir perasaan kita, pikiran kita. Takutnya ketika kita meminta maaf, justru kita itu melontarkan kata ataupun sikap yang kayak seharusnya nggak boleh dilakukan gitu. Justru malah menambah orang itu tuh ngerasa sakit hati atau kecewa terhadap kita gitu. Jadi kita pun butuh waktu juga. Bisa seperti itu. Kita perlu butuh waktu untuk introspeksi diri, harus bagaimana saya bersikap, berucap ketika nanti minta maaf, dan kita juga memberikan ruang waktu ya ke orang tersebut untuk dia paling tidak menstabilkan emosi dia gitu. Karena dia pasti butuh waktu dong untuk menetralisir perasaan setelah dia merasa tersakiti. Sama halnya ketika kita tersakiti pun, ketika ada orang yang minta maaf, kita nggak langsung ya paling dia ya udah gitu, ya udah dalam tanda kutip bahwa ya udah hanya diucapkan, tapi dalam hati belum. Padahal ketika kita meminta maaf, ketika kita memaafkan, itu memberikan nilai positif atau memberikan dampak yang benar-benar positif terhadap kesehatan mental, kesehatan secara fisik dan juga secara spiritual kita gitu. Artinya yuk kita belajar gitu untuk memaafkan semua kesalahan ya orang-orang yang menurut kita dia menzolimi kita, mau itu ucapan ataupun tindakan, dan kita pun belajar untuk meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan sekecil apapun. Ketika kita melakukan kesalahan kan tidak harus meminta maaf terhadap orang yang lebih tua, muda, ataupun bahkan ke anak kita sendiri ketika kita memang tidak menepati janji ataupun tidak istilahnya melakukan kesalahan, ya kita meminta maaf gitu, agar dia terbiasa ketika dia melakukan kesalahan pun dia meminta maaf gitu. Artinya yuk kita bareng-bareng, ini juga refleksi untuk aku, ini pun sebuah kayak ibaratkan pengingat untuk aku ke depannya agar pribadi kita semua bisa lebih baik, untuk bisa mudah memaafkan dan meminta maaf terhadap orang lain. Apalagi tidak hanya di momen lebaran, tetapi di momen-momen yang lain ketika emang kita sudah melakukan kesalahan, ya kita dengan ikhlas meminta maaf, dan kita pun belajar untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain agar
hati kita dan pikiran kita itu tetap bersih. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu bisa menjadi refleksi untuk teman-teman dan untuk aku khususnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.